Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak telah memberikan waktu kepada saya pada waktu siang hari ini. Dan sebelumnya mohon maaf telah mengganggu waktu istirahat Bapak. Ya, sebelumnya seperti ini Bapak, saya berkunjung ke sini sebenarnya ingin bertanya jawab hal yang sekiranya saya belum paham tentang pembelajaran yang ada di sekolah, permasalahan-permasalahannya dan cara solusinya dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hal itu terjadi. Seperti sebelumnya yang hari sebelumnya saya sudah bicarakan kepada Bapak tentang kira-kira saya akan bertanya tentang apa. Seperti ini Bapak, di sekolahan saya khususnya baik di kelas rendah maupun kelas tinggi itu ada beberapa guru yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Sepengetahuan saya mungkin guru itu tidak menguasai IT atau guru itu gaptek, misalnya seperti itu. Nah, sekarang Bapak sebagai pengawas di Dapin saya, Bapak kan sering berkunjung ke SD 1 ke SD yang lainnya. Menurut Bapak, kira-kira faktor apa saja sih yang menyebabkan proses pembelajaran di sekolah itu tidak berjalan dengan baik sehingga menghasilkan hasil belajar siswa itu rendah? Silakan Bapak. Sudah? Ya Bapak. Nah, karena pembelajaran itu tidak berhasil, katakanlah, Ya. itu banyak sekali faktor-faktor yang belum bisa disampaikan. Ada beberapa masalah. Yang pertama adalah faktor pada pendidiknya, pada gurunya. Ya. Juga ada dari faktor dari anak didiknya, ada dari lingkungan, orang tua. Nah, ini misalnya faktor dari pendidiknya, dari guru. Ya. Nah, itu biasanya itu guru pertama kurang menguasai materi. Ya. Yang pertama. Terus yang kedua, guru pada waktu mengajar itu tidak menggunakan alat peraga. Terus faktor berikutnya, guru biasanya ini terutama yang yang guru-guru tua itu biasanya itu sudah enggan tidak mau membuat RPP, rencana pembelajaran. Iya Bapak. Ya itu, ya kan? Ya. Jadi Joshua itu karena sudah tua, sudah beberapa pengalaman mengajarnya sudah bertahun-tahun, dia itu bikin materi ini saja sudah pernah saya sampaikan sampai berulang-ulang tahun, paling hanya begitu untuk disampaikan. Nah, itulah kelemahannya sehingga dia tidak membuat RPP, sehingga dalam pembelajarannya itu ngoyo-woro sampai kemana-mana, tidak terfokus pada materi yang mau disampaikan. Nah, itu jadi RPP itu memang sangat penting sekali. Nah, sebelum mengajar disampaikan itu mestinya guru itu membuat RPP dan mempelajari membaca RPP apa yang mau saya sampaikan kepada anak besok pagi. Nah, selain itu juga didukung dengan alat peraga. Ini penting sekali alat peraga ini. Ya, alat peraga ini penting sekali. Nah, jadi tidak istilahnya itu cara abstrak lah, secara abstrak. Jadi ada alat peraganya. Oke, contoh misalnya kelas rendah ya, kelas rendah itu ada penjumlahan 4 ditambah 4 atau 2 tambah 2. Biasanya itu hanya pakai itu tulisan di papan tulis 4 ditambah 4 sama dengan 8. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Itu sebaiknya itu menggunakan alat peraga. Kita pakai monik atau pakai yang mudah saja, pakai batu kecil, ya. Jumlahnya 4 ditambah 4 mengambil ada 4, 1, 2, 3, 4. Terus lagi mengambil 4 lagi, 1, 2, 3, 4. Ditambah 4 tambah 4, jadi itu kita gabungkan. Terus suruh hitung anak. Jadi yang menghitung jangan gurunya, anaknya langsung maju. Satu atau berapa, maju, coba kamu Ali di depan. Tadi ambil 4 tadi ya, terus kamu Siti ke depan ambil 4.
Nah, dijadikan satu. Sekarang dihitung ada berapa cara digabungkan. Nah, jadi dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sehingga anak paham, tidak hanya bayangan saja, tidak hanya tulisan saja. Jadi 4 tambah 4 jadi 8. Berarti Nah, ini yang benda konkret ya Pak? Ya, benda konkret. Ya, ini yang lebih mudah sekali, yang cepat masuk. Itu kalau pakai benda mati itu biasanya, atau benda apa ya, seperti kerikil atau apa, itu biasanya kurang menarik. Yang menarik itu kalau berupa makanan, ya manisan, dari manisan, atau pakai uang juga bisa. Itu malah mudah masuk pada anak. Nah, itu sebagai salah satu contoh saja. Kalau kelas tinggi, saya kelas tinggi itu menerangkan apa ya, misalnya tempat-tempat pulau di Indonesia, misalnya pulau di Indonesia ini, itu gunakanlah peta, bukan peta ditunjukkan ini peta ini bahwa dan Jawa Tengah mana, ini Jawa dibagi berapa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan sebagainya. Itu ditunjukkan pada anak-anak, jadi tahu. Nah, itu yang penting adalah alat peraganya. Terus yang kedua yaitu dari faktor anaknya, ini juga bisa banyak terjadi yang dari anaknya. Yang anaknya itu karena pertama dia banyak bermain, apalagi sekarang zaman ini modern ini, banyak anak-anak yang bermain HP. Ya, banyak HP itu bermain HP terus, yang sehingga mengganggu belajarnya anak. Tidak mau belajar, hanya belajar. Terus yang ketiga yaitu faktor lingkungan atau orang tuanya. Ini orang tuanya pun harus mendukung. Jadi orang tuanya itu harus ikut mengawasi. Jadi antara guru dan orang tua itu harus ada komunikasi. Ya, ada hubungan komunikasi. Ya, dan orang tuanya. Jadi dalam pendidikan itu ya supaya bisa berhasil ya dari sekolahan, juga dari keluarga. Apalagi yang dari keluarga itu malah waktunya lebih banyak daripada di sekolahan. Ya tak? Iya Pak. Ya, nanti itu juga dari itu tadi, lingkungan dari orang tuanya juga bisa terjadi, sehingga pembelajaran anak tidak mau belajar gitu. Ya, selanjutnya Bapak, saya kan ini mengalami kesulitan. Saya kan mengajar di kelas rendah, khususnya ini saya di kelas 2. Setelah saya mengajar ini, ternyata ada materi-materi yang anak tuh belum paham, sedangkan saya sudah menjelaskan, mungkin karena saya memang menjelaskannya masih dengan metode ceramah, dia belum menggunakan media. Ya kembali lagi, karena memang sekolah kadang itu medianya tidak ada Pak, tidak ada yang mendukung. Jadi kita suruh membuat sendiri, kadang sampai rumah sudah siang, apalagi sekarang sekolahnya sampai siang ya, guru pun harus absen sampai jam 2 seperti itu. Jadi menurut Bapak, apa sih yang harusnya dilakukan guru biar guru ini, bukan hanya saya saja ya Bapak, yang di kelas tinggi pun banyak yang sudah berusia, yang kadang-kadang tuh disuruh membuat media apa itu tidak mau, karena sudah ada yang muda, sedangkan saya saja yang muda kadang waktunya saja untuk membuat media, apalagi seperti Bapak sampaikan RPP seperti itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama gitu Pak. Menurut Bapak itu solusinya seperti apa kiranya nanti bisa saya terapkan pada diri saya dan guru-guru yang lainnya? Ya, begini ya, memang di depan tadi sudah saya sampaikan, apalagi mengenai pembelajaran di kelas rendah, itu memang harus menggunakan alat peraga. Jangan hanya yang abstrak, harus menggunakan alat peraga. Pelajaran apa saja itu bukan alat peraga. Jangan sungkan-sungkan membuat alat peraga. Ya itu kan bisa nanti misalnya dalam KKG itu bisa disampaikan, misalnya dikelompokkan kelas 1 sama guru kelas 1 semua, guru kelas 2, guru kelas 3 disendirikan. Terus misalnya membahas materi apa, itu alat peraganya apa, nanti dibuat bersama-sama. Buat bersama-sama, buat
alat peraga yang murah, terus nanti dibahas juga cara penyampaiannya bagaimana. Dibahas satu sekolahan satu kelas tadi, kelas 2 membahas jaringan kelas ya guru kelas 2 semua. Misalnya apa, ya kan masalah tubuh kita atau apa, misalnya itu kelas materi misalnya, Pak, ya. Ya, misalnya waktu Jam, ya. bisa itu menggunakan jam. Biasanya bukan jam. hanya menggambar saja di papan tulis, ini pukul 7 anak waktunya berangkat sekolah, ya, seperti itu sih, Bapak. Jadi kalau gambar dia bisa, tapi kurang jelas. Yang lebih bagus itu membuat alat peraga jam-jaman yang bisa diputar, ya. Jadi jam itu bisa diputar dan anak disuruh maju, suruh mempraktekkan. Misalnya jam 7 itu jarum pendeknya di mana, di kelas jam 7. Terus yang jarum panjang jam 12. Nah, caranya diputar dulu, diberi contoh satu. Nah, sekarang memanggil satu anak, coba sekarang kalau jam 5 bagaimana anak-anak, siapa yang bisa suruh maju, terus disuruh memutar. Oh iya betul, yang lainnya siapa yang mau maju. Nah, nanti anak akan senang. Kalau nggak anak peraga itu anak senang. Kalau pembelajarannya karena sudah senang dalam pembelajaran itu mudah masuk di hati anak. Itu pastinya hasil belajarnya nanti menjadi lebih bagus, dan itu akan teringat terus. Kalau hanya abstrak saja, ini jam berapa di papan tulis itu kurang tepat. Ya itu yang jelas dalam KKG itu dibentuk per kelas, terus membuat alat peraga apa yang kira-kira nanti mau disampaikan. Ya. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah memberikan waktu kepada saya. Banyak hal yang sudah saya terima dari wawancara singkat hari ini. Cukup sekian Pak wawancaranya dengan Bapak. Terima kasih sekali lagi telah mengganggu waktu Bapak, dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam saya waktu menyampaikan atau bahasa saya belum benar karena saya juga masih belajar. Mohon maaf dan mohon